Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman ya? Pastinya sehat selalu. Oke ya. Di kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan hidayah, kesehatan sehingga kita masih bisa ya, masih mampu untuk bersilaturahmi kembali atau menuntut ilmu, pastinya di channel berbahagia ini ya, channel kecintaan kita bersama. Nah, di hari yang cerah ini ya teman-teman ya, kita akan mendiskusikan tentang amalan di bulan Dzulhijjah ya, hingga hari Tasyrik. Mulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal Tasyrik ya, 11, 12, 13. Nah, itu hari Tasyrik di bulan Dzulhijjah. Oke, langsung saja ya teman-teman ya, tidak usah lama-lama, kita masuk bagian bab yang pertama. Oke, nah ini dilihat ya teman-teman daftar isinya. Pada tema pertama, yakni amalan awal Dzulhijjah adalah hari istimewa. Amalan pada awal Dzulhijjah. Kemudian di judulnya ada beberapa subjudul. Yang pertama adalah puasa sunnah, kemudian takbir dan zikir. Yang ketiga, menunaikan haji dan umroh. Yang keempat, memperbanyak amal soleh. Yang kelima, berkurban. Kemudian yang keenam adalah bertobat. Oke ya teman-teman ya, penasaran bagaimana sih isinya dari ebook ini? Nah oke, kita langsung masuk saja ya teman-teman ya, di tema pertama, yakni awal Dzulhijjah adalah hari istimewa. Di sini diterangkan bahwasanya di antara dalil yang menunjukkan keutamaan awal Dzulhijjah adalah hari-hari tersebut, termasuk dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Oke, itu ya teman-teman ya. Lalu kemudian, nah bisa dibaca-baca, kita scroll ke bawah ya teman-teman ya. Kita langsung masuk ke judul atau subjudul yang pertama, yakni tentang amalan pada awal Dzulhijjah ya. Di sini ada banyak macamnya amalan-amalan yang memang kita, amalan khusus yang memang harus kita kerjakan khususnya di bulan Dzulhijjah ini. Yang pertama adalah puasa sunnah. Disunahkan untuk memperbanyak puasa dari tanggal 1 ya teman-teman ya, 1 Dzulhijjah hingga sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 ini puasanya dinamakan puasa Arafah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk beramal soleh ketika itu, dan puasa adalah sebaik-baiknya amal soleh. Nah itu yang pertama. Sedangkan yang kedua adalah takbir dan zikir ya teman-teman ya. Yang termasuk amal soleh adalah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar, dan memperbanyak doa. Disunahkan untuk mengangkat atau mengeraskan suara ketika bertakbir di pasar, jalan-jalan, masjid, dan tempat-tempat lainnya. Dan tentunya teman-teman sudah mengetahui ya bagaimana lafaz takbir itu seperti apa. Bertakbir itu Allahu Akbar ya. Tahlil itu la ilaha illallah. Bertasbih itu subhanallah, tahmid alhamdulillah. Kalau beristighfar itu adalah astaghfirullahalazim. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke bawah. Dan ini ya, yang ketiga, selain puasa, amalan apa tadi yang kedua itu? Takbir dan zikir. Sedangkan amalan yang harus kita kerjakan khusus di bulan Dzulhijjah, yakni menunaikan haji dan umroh ya teman-teman ya. Yang keempat, kita memperbanyak amalan soleh seperti sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan beramal ma'ruf nahi mungkar ya teman-teman ya. Ayo, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup kembali aroma bulan Dzulhijjah ya teman-teman ya. Ayo kita maksimalkan bulan-bulan yang penuh berkah ini, khususnya untuk meningkatkan kualitas sholat kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, dan beramal ma'ruf nahi mungkar kita.
Nah, ini ya teman-teman ya. Lalu yang kelima itu adalah berkurban. Di hari yang ke-10 atau bulan Dzulhijjah ya, dan hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 disunahkan untuk berkurban. Bahkan berkurban itu lebih utama dari sedekah yang senilai kurban sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim. Dan perlu diketahui bahwasanya untuk tanggal 10 sampai dengan hari tasyrik ya, tanggal 13 Dzulhijjah ini diharamkan untuk berpuasa ya. Ingat teman-teman ya, mulai dari hari raya Idul Adha tanggal 10 itu sampai terbenamnya matahari sampai tanggal 13 Dzulhijjah ya, 11, 12, 13 itu hari tasyrik. Dan itu kita dilarang untuk berpuasa ya teman-teman ya, karena itu bukan bulan puasa, melainkan bulan kita berkurban untuk menikmati atau menyantap daging kurban itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keenam adalah bertaubat, yang termasuk dikategorikan pada di awal Dzulhijjah adalah bertaubat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan tindak kezaliman ya terhadap sesama. Intinya, keutamaan 10 hari awal Dzulhijjah berlaku untuk amalan apa saja, tidak terbatas pada amalan tertentu, sehingga amalan tersebut bisa sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan amalan soleh lainnya. Nah, ada banyak macamnya ya teman-teman ya, amalan soleh atau amalan kebaikan yang mana bisa memunculkan atau bisa bermanfaat baik diri sendiri maupun bagi orang lain. Tidak hanya sholat, sedekah, baca Quran, mengajak kebaikan, tidak hanya itu saja ya teman-teman ya. Banyak lain macamnya seperti menolong, itu juga termasuk amal kebaikan ya, yang perlu kita terapkan atau kita contohkan ke orang lain atau teman-teman sekitar kita. Nah, itu ya teman-teman ya sedikit pembahasan terkait e-book ini ya. Amalan di awal Dzulhijjah, yang pertama itu puasa, yang kedua takbir dan zikir, sedangkan yang ketiga adalah ibadah haji dan umroh. Kemudian yang keempat, memperbanyak amalan soleh ya, seperti sholat, sedekah, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kelima adalah berkorban, yang keenam adalah bertaubat. Oke, itu ya teman-teman ya sedikit pembahasan atau diskusi kita tentang amalan di awal bulan Dzulhijjah ya, tanggal 10 sampai dengan hari tasyrik. Dimohon teman-teman dimanapun Anda berada supaya mengirimkan kritik maupun sarannya di kolom yang telah kami sediakan. Demi apa? Demi kemajuan ataupun kebaikan video-video atau konten-konten kami berikutnya. Dan tentunya perlu diketahui ya, apapun yang menjadi ikhtiar teman-teman, aktivitas teman-teman, mimpi teman-teman senantiasa dilancarkan. Sekian ya, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.